Halo semua, perkenalkan nama saya Grade Smart Slut Herina Lebisa dengan NIM 2401140074, semester 1, kelas C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi tugas kedua ujian tengah semester mata kuliah Bilangan dan Logika. Untuk itu, selamat menyaksikan. Materi yang pertama, yaitu perbandingan. Perbandingan adalah cara untuk membandingkan dua besaran atau lebih yang sejenis. Sederhananya, perbandingan menunjukkan hubungan antara dua nilai atau lebih. Perbandingan biasanya ditulis dengan tanda titik 2 atau dalam bentuk pecahan dengan menggunakan tanda per. Contoh, jika kita memiliki 5 apel dan 3 jeruk, maka perbandingan apel terhadap jeruk adalah 5:3. Artinya, setiap 5 buah apel ada 3 buah jeruk. Selanjutnya, jenis-jenis perbandingan. Ada 2 jenis perbandingan, yaitu yang pertama, perbandingan senilai. Jika nilai salah satu besaran bertambah, maka nilai besaran lainnya juga bertambah, atau sebaliknya. Contoh, semakin banyak buku yang kita beli, semakin banyak pula uang yang kita keluarkan. Yang kedua, perbandingan berbalik nilai. Jika nilai salah satu besaran bertambah, maka nilai besaran lainnya berkurang, atau sebaliknya. Contoh, semakin cepat kita berkendara, semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang berikut, cara menyederhanakan perbandingan. Perbandingan dapat disederhanakan dengan membagi kedua bilangan dengan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Contoh, perbandingan 12:16 dapat disederhanakan menjadi 3:4 dengan membagi keduanya dengan 4. Selanjutnya, kita akan masuk pada contoh soal. Ibu membeli 2,5 kg jeruk dengan harga Rp20.000 per kilogram dan 4,5 kg apel dengan harga Rp30.000 per kilogram. Berapa total perbandingan harga jeruk dengan harga apel yang dibeli ibu? Penyelesaiannya. Yang pertama, diketahui ibu membeli 2,5 kg jeruk dan 4,5 kg apel. Harga jeruk per kilogram sama dengan Rp20.000 dan harga apel per kilogram sama dengan Rp30.000. Ditanya, berapa harga perbandingan harga jeruk dengan apel yang dibeli ibu? Dijawab, untuk menentukan total perbandingan harga jeruk dengan harga apel, kita terlebih dahulu menghitung total harga untuk masing-masing buah. Yaitu yang pertama, total harga jeruk sama dengan 2,5 kg kali Rp20.000 sama dengan Rp50.000. Jadi total harga jeruk adalah Rp50.000. Yang kedua, total harga apel sama dengan 4,5 kg kali Rp30.000 sama dengan Rp135.000. Jadi, total harga apel adalah Rp135.000. Selanjutnya, menentukan perbandingan harga jeruk dan apel dengan rumus perbandingan sama dengan total harga jeruk per total harga apel, sehingga hasilnya adalah Rp50.000 per Rp130.000. Kita sederhanakan dengan membagi 5, sehingga hasilnya adalah 10 per 27. Jadi, total perbandingan harga jeruk dengan harga apel yang dibeli ibu adalah 10/27. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu bangun datar. Bangun datar adalah bentuk-bentuk dua dimensi yang terdiri dari titik, garis, dan sudut atau yang dibatasi oleh garis lurus dan garis lengkung. Bangun datar memiliki panjang dan lebar tetapi tidak memiliki tinggi. Selanjutnya, jenis-jenis bangun datar. Yang pertama, segitiga, memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Yang kedua, persegi, memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut siku-siku. Yang ketiga, yaitu persegi panjang, memiliki 4 sisi, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan 4 sudut siku-siku. Yang keempat, lingkaran, bentuk tertutup yang semua titik pada batasnya berjarak sama pada titik pusatnya. Yang kelima, jajar genjang, memiliki 4 sisi, sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Yang ketujuh, layang-layang, memiliki 2 pasang sisi yang berdekatan sama panjang.
Dan yang terakhir, trapesium memiliki sepasang sisi yang sejajar. Selanjutnya, sifat-sifat bangun datar. Setiap bangun datar memiliki sifat-sifat yang membedakannya dari bangun datar lainnya. Sifat-sifat ini meliputi jumlah sisi, panjang sisi, besar sudut, dan diagonal. Misalnya, segitiga memiliki total sudut 180 derajat. Yang kedua, persegi panjang memiliki sudut siku-siku dan diagonal yang sama panjang. Selanjutnya, luas dan keliling bangun datar. Materi bangun datar juga luas dan keliling bangun datar. Materi bangun datar juga mencakup perhitungan luas dan keliling, di mana luas merupakan ukuran area yang terdapat dalam bangun datar. Contoh, luas segitiga sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Yang kedua, luas persegi sama dengan sisi kali sisi. Yang kedua, keliling. Keliling merupakan panjang total dari semua sisi bangun datar. Contoh, yang pertama, keliling segitiga sama dengan jumlah panjang ketiga sisinya, dan yang kedua, keliling persegi sama dengan 4 kali sisi. Selanjutnya, kita akan masuk dalam contoh soal. Sebuah pizza memiliki diameter 30 cm akan dibagikan pada 5 orang. Berapa luas pizza tersebut dan berapa luas bagian pizza per orang? Penyelesaian. Diketahui diameter sama dengan 30 cm. Ditanya, berapa luas pizza tersebut dan berapa luas bagian pizza per orang? Dijawab, dalam soal yang diketahui hanya diameter dari pizza, sedangkan jari-jari tidak diketahui. Untuk itu, kita harus menentukan jari-jari dari pizza. Karena jari-jari adalah ukuran yang menentukan seberapa besar suatu lingkaran, atau dengan mengetahui jari-jari, kita dapat menghitung luas lingkaran secara akurat. Kita lanjut pada pembahasan soal. Untuk menentukan jari-jari, rumus yang digunakan adalah R sama dengan diameter per 2, di mana R merupakan lambang dari jari-jari, sehingga R sama dengan 30 cm per 2 atau 30 cm bagi 2 sama dengan 15 cm. Kita sudah mengetahui jari-jari dari pizza yaitu 15 cm. Sekarang kita akan mencari luas sebuah pizza. Karena pizza berbentuk lingkaran, maka anggaplah kita mencari luas dari sebuah lingkaran, di mana rumus yang harus kita gunakan yaitu luas pizza atau lingkaran sama dengan Pi kali jari-jari pangkat 2. Pi yang kita gunakan adalah 3,14 karena jari-jari dari pizza tersebut bukan kelipatan 7, sehingga 3,14 kali 15 pangkat 2 sama dengan 706,5 cm pangkat 2. Jadi, luas pizza adalah 706,5 cm pangkat 2. Selanjutnya, mencari luas bagian pizza per orang. Karena pizza dibagi rata untuk 5 orang, maka luas pizza per orang sama dengan luas seluruh pizza per jumlah orang, sehingga 706,5 cm pangkat 2 per 5 sama dengan 141,3 cm pangkat 2. Jadi, luas seluruh pizza adalah 706,5 cm pangkat 2 dan luas bagian pizza yang didapatkan setiap orang adalah 141,3 cm pangkat 2. Selanjutnya, materi ketiga yaitu akar. Akar adalah operasi bilangan yang jika dikalikan dengan dirinya sendiri akan menghasilkan bilangan yang kita cari. Contoh, akar kuadrat dari 9 adalah 3 karena 3 kali 3 sama dengan 9. Yang kedua, akar pangkat 3 dari 8 adalah 2 karena 2 dikalikan sebanyak 3 kali hasilnya 8. Selanjutnya, tanda akar. Tanda yang pertama disebut tanda akar kuadrat, artinya bilangan yang jika dikuadratkan atau dikalikan dengan dirinya sendiri akan menghasilkan bilangan di dalam tanda akar. Tanda yang kedua disebut tanda akar pangkat 3, artinya bilangan yang jika dipangkatkan 3 akan menghasilkan bilangan di dalam tanda akar. Tanda yang terakhir disebut tanda akar N, artinya bilangan yang jika dipangkatkan N akan menghasilkan bilangan di dalam tanda akar. Selanjutnya, jenis-jenis akar. Yang pertama, akar kuadrat.
akar pangkat 2. Contohnya, akar dari 16 sama dengan 4. Yang kedua, akar kubik atau akar pangkat 3. Contohnya, akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3. Yang terakhir, akar pangkat 4, 5, dan seterusnya, atau akar dengan pangkat lebih dari 3. Selanjutnya, sifat-sifat akar. Yang pertama, akar dari perkalian. Contohnya, akar dari A kali B sama dengan akar A kali akar B. Yang kedua, akar dari pembagian. Contohnya, akar dari A bagi B sama dengan akar A bagi akar B. Yang ketiga, akar dari akar. Contohnya, akar pangkat N dari A dikali akar pangkat M dari A sama dengan akar pangkat N dikali akar pangkat M dari A. Kita akan masuk pada contoh soal. Yang pertama, akar dari 128. Kita akan mencari faktor dari 128 yang merupakan bilangan kuadrat sempurna. Bilangan kuadrat sempurna terbesar yang membagi 128 adalah 64. Sehingga akar dari 64 kali 2 sama dengan akar dari 64 kali akar 2 sama dengan 8 akar 2. Jadi, akar dari 128 sama dengan 8 akar 2. Contoh soal yang kedua yaitu akar 5 kali akar 125. Kita bisa langsung mengalihkan kedua akar ini, kemudian mencari faktor dari hasil kalinya bilangan kuadrat sempurna. Sehingga akar 5 kali akar 125 sama dengan akar 5 kali 125 sama dengan akar 625. Akar dari 625 adalah 25. Jadi, akar 5 kali 125 adalah 25. Sekian dan terima kasih.